Oke, lanjut untuk video kedua masih dengan saya Yohanes Andriano Beo NIM 2012-0125 dengan judul Integrasi Sistem Informasi Geografis dan Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining untuk analisis risiko rabies di Kabupaten Sika. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka penelitian terkait. Agar memastikan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan dan membawa kebaruan, langkah awal yang penting adalah melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi ruang untuk peningkatan dan inovasi dalam penelitian penulis sendiri, serta memetakan posisi penelitian penulis dalam konteks yang lebih luas. Hasil studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa temuan yang relevan. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Rofiko tahun 2019 dengan judul Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet. Tanaman karet memberikan banyak manfaat ekonomi dalam lingkungan, namun petani seringkali kurang memperhatikan perawatan, menyebabkan mudahnya terkena penyakit. Sistem pakar dengan metode forward chaining direncanakan untuk diagnosis dini, penyebab, dan pengendalian penyakit karet. Pentingnya kolaborasi dengan ahli penyakit karet untuk data yang akurat. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Puspita tahun 2021 dengan judul penerapan metode forward chaining untuk sistem pakar diagnosa penyakit rabies pada manusia. Penelitian ini mengembangkan sistem pakar untuk diagnosa rabies setelah kasus gigitan anjing di 2 rabies di Kecamatan Jarai. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendapatkan diagnosis awal tanpa harus ke pakar kesehatan. Potensial untuk penanganan dini mengikuti model waterfall dan metode forward chaining. Sistem ini berhasil dalam pengujian memberikan solusi diagnosa rabies pada manusia. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Utami 2023 dengan judul aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit rabies pada manusia menggunakan metode forward chaining. Penelitian ini dikembangkan oleh sistem pakar mengembangkan sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit rabies dari gigitan hewan seperti anjing, kucing, atau kelelawar. Tujuannya adalah memberikan diagnosa dini kepada masyarakat melalui aplikasi yang digunakan di rumah sakit dengan menggunakan metode pengembangan waterfall untuk analisis desain, pengujian, dan implementasi sistem. Yang kedua, rabies. Rabies disebut juga penyakit anjing gila, adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu penyakit dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Penyakit ini telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan penyakit yang menakutkan bagi manusia karena penyakit ini selalu diakhiri dengan kematian. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang ditunjukkan untuk meniru semua aspek, untuk meniru emulasi kemampuan pengambilan keputusan decision making seorang pakar. Sistem pakar memanfaatkan secara maksimal pengetahuan khusus selayaknya seorang pakar untuk memecahkan masalah. Sistem pakar adalah program kecerdasan buatan yang menggabungkan pangkalan pengetahuan base dengan sistem inferensi untuk menirukan seorang pakar. 2.4 Metode forward chaining. Forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Metode forward chaining adalah suatu metode dari intervensi engine untuk memulai penalaran suatu dari fakta-fakta yang ada dan sesuatu dari fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Forward chaining juga dapat diartikan sebagai strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian premis menuju konklusi. Pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Forward chaining merupakan salah satu pendekatan dari mesin inferensi. Forward chaining memeriksa apakah if terlebih dahulu. Setelah semua kondisi if ditemukan, aturan akan dipilih untuk mendapatkan kesimpulan. Jika kesimpulan berasal dari keadaan pertama tidak selesai, maka akan digunakan fakta baru untuk dibandingkan dengan kondisi if dari aturan lainnya untuk menemukan kesimpulan.
Proses terus berjalan sampai kesimpulan akhir dicapai. Nah, seperti ini gambar diagram untuk forward chaining. Fakta 1, fakta 2, N kesimpulan 3. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data rabies di Kabupaten Sika. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang risiko rabies, penyebabnya, serta dampaknya terhadap masyarakat. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Waktu penelitian berlangsung selama 6 bulan mulai dari Januari hingga Juni 2024. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh wilayah dan penduduk Kabupaten Sika. Sampel penelitian diambil dari purposive sampling, yaitu daerah yang paling sering mengalami risiko rabies dan memiliki data yang memadai untuk dianalisis. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat, dan pengamatan langsung di daerah yang sering mengalami risiko rabies. Data sekunder diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan dataset publik mengenai risiko rabies. Teknik pengumpulan data. Survei lapangan. Pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan tempat terjadinya kasus gigitan hewan yang diduga rabies, seperti keberadaan anjing liar atau terlantar. Yang kedua, wawancara atau interview dengan masyarakat setempat, peternak, atau petugas kesehatan untuk mengumpulkan informasi tentang kasus rabies sebelumnya, praktik penanganan hewan, dan tingkat kesadaran akan risiko rabies. 3. Dokumentasi. Mengumpulkan data historis dari catatan kasus rabies sebelumnya, termasuk lokasi, waktu kejadian, dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Teknik dan analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode forward chaining. Langkah-langkah analisis meliputi 1. Analisis pengetahuan, mengidentifikasi basis pengetahuan awal yang dimiliki sistem. Basis pengetahuan ini berisi tentang aturan-aturan atau fakta-fakta yang diperlukan untuk inferensi. 2. Penentuan tujuan. Tentukan tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai dan diverifikasi oleh sistem pakar. Ini biasanya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. 3. Pengumpulan fakta awal. Dapatkan atau identifikasi fakta-fakta awal yang relevan yang tersedia atau yang diberikan awal proses analisis. 4. Penyimpulan berbasis fakta. Lakukan intervensi atau penalaran berbasis fakta dari informasi yang ada. Proses ini melibatkan penerapan aturan-aturan atau rule yang ada dalam basis pengetahuan yang menentukan fakta-fakta tambahan atau konsekuensi lanjutan dari fakta-fakta awal. 5. Pemeriksaan kondisi. Periksa kondisi atau syarat-syarat yang terpenuhi berdasarkan aturan-aturan yang diterapkan. Hal ini dapat melibatkan pengecekan terhadap fakta-fakta baru atau hasil dari inferensi sebelumnya. Iterasi dan pencapaian tujuan. Ulangi proses inferensi jika diperlukan sampai tujuan atau hipotesis tercapai atau tidak dapat dicapai. Pengambilan keputusan. Tentukan keputusan akhir atau solusi berdasarkan hasil dari forward chaining. Keputusan ini didasarkan pada informasi yang dihasilkan dari inferensi dan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. 3.7 Validasi data. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang mengintegrasikan hasil dari berbagai sumber dengan metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratannya. Ini mencakup cross-check terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan survei lapangan dengan data sekunder yang tersedia. Pelaporan hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif, mencakup analisis persebaran rabies, penyebab rabies, dampak rabies terhadap masyarakat, serta rekomendasi kebijakan dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah di daerah Kabupaten Sika. Perancangan antarmuka atau interface. Berikut ini adalah perancangan antarmuka atau interface dalam website sistem informasi dan sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Sorry, di sini ada kesalahan penulisan, seharusnya forward chaining. Untuk menganalisis risiko rabies di Kabupaten Sika. Nah, seperti ini implementasi
halaman beranda user. Pada halaman beranda user terdapat fitur penyebaran, informasi penyebaran, dan login. Untuk gambarnya seperti gambar ini. Kemudian implementasi halaman peta penyebaran. Pada halaman peta penyebaran terdapat fitur peta penyebaran, informasi penyebaran, dan login. Tampilan ini berisi list kecamatan dan peta yang dimana pada peta akan menampilkan marker sesuai nama kecamatan yang ada pada list. Yang ketiga, implementasi halaman informasi penyebaran. Pada halaman informasi terdapat fitur peta penyebaran, informasi penyebaran, dan login pada bagian navbar. Halaman menampilkan tabel yang berisi tentang informasi nama kecamatan, hasil diagnosa, serta dampak risiko. Yang terakhir, daftar pustaka. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.